Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami berdua. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Ya, betul banget tuh. yaitu media sosial menjadi sumber inspirasi atau malah justru Sumber toksik. ya. Nah, banyak sih orang yang beranggapan kalau media sosial itu bisa banget tuh, bisa jadi sumber inspirasi gitu. Tapi ya nggak semua orang juga banyak banyak juga orang yang menganggap banyak juga orang yang menganggap media sosial itu sebagai sumber yang negatif juga, banyak negatifnya juga di sana. Ya. Nah, o- kita bahas topik ini, aku ditemani sama teman saya, Alta Brizal, Halo dan guys. saya Muhammad Asad Arifaldo. Nah, sebelum itu, aku mau tanya dulu sama, Apa gimana tuh? kabar kamu? Alhamdulillah sih baik juga. Nah, ini kita sebelum masuk ke materi, ya kan, sumber media sosial sebagai inspirasi atau sumber toksik nih. Iya, Nah, liburan tahun kemarin kemana tuh? kalau tahun kemarin sih aku keluar ya sama temanku ke Jakarta. Ya, sekalian tahun baruan di sana. Ya, Dan aku sempat lihat di sosmed itu, aku apa ya, kayak orang viral. buat konten Ya, blog di blog M tuh, ah, Blok M. aku jadi FOMO ingin FOMO, ikut-ikutan ke sana gitu. penasaran. Ya, Kak, apalagi apa yang viral-viral di Blok M tuh apa ya? Eh, apa? Gultik Iya, ya kan, itu aku. gultik. Makan tiga, makan berapa? Tiga isi 10 gitu. Ini Kan. kan viral banget tuh di Ya, viral TikTok. banget. Oke, oke, Nah, oke. aku mau tanya sama kamu. Kamu Ya, liburan kemana nih? wah, tahun kemarin sih di rumah, nggak kemana-mana. Ya kan olahraga, fisik, ya kan. Kalau kata netizen sih, New Year New Me ya kan, badan bagus langsung jadi gitu. Beraktivitas ya kan buat persiapan-persiapan di tahun 2025. 2025 ya. Ya, banyak juga sih ya di media sosial itu atau TikTok, Instagram itu banyak banget orang-orang kayak di tahun baru ini apa ya kayak ingin New Year New Me lah istilahnya itu. Itu dia di 2025 dia pengen banget menjadi lebih baik di kedepannya gitu. Ya, Tapi ya terkadang sih banyak ya cuma nggak seterusnya sih ya kayak pengen membuat badan yang bagus tapi selang beberapa minggu itu dia udah nggak latihan gitu udah nggak fisik gitu ya, kayak ya, gitu sih. Terus juga betul banget nih pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul banget ya kan, apalagi viral-viral kan kemana-mana juga, bahkan apa anak kecil masih balita langsung dikasih media sosial. oh ya, ya aku juga pernah sih dengar berita kayak masih balita ya Ya, masih padahal balita. itu udah pinter bermain sosial media gitu nah juga sih tapi ya kayak juga kayak remaja gitu itu juga membutuhkan adsense dari sosial media gitu. Nah, terus juga apa namanya apa makanya sih penting untuk sadar ya kan kapan untuk harus menggunakan ya media sosial sebagai alat berkembang. Tuh, tuh, tuh. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Nah, apa tuh Gimana sih cara media sosial untuk membantu kreativitas dari ide-ide lah, dari ide-ide kalangan-kalangan pengguna apa pengguna pelajar lah, pengguna remaja. cara membangun kreativitas dan ide-ide dari media sosial sih ya caranya sih gampang banget ya kalau bisa itu kita itu bisa jadi inspirasi orang-orang lain. Nah, kita tuh bisa cari bakat, passion, keterampilan. Itu kita cari bakat kita itu ada di mana. Nah, kalau kita udah tahu bakat kita di mana, kita bisa tuh kembangin lebih baik lagi. Nah, kalau udah lebih baik, kita itu bisa bisa upload di konten gitu. Kita Nah, buat konten konten. terus diupload di TikTok, Instagram, Ya, YouTube, itu kan juga ada bisa. Nah, kita itu bisa ya jadi ide kayak buat ide kalangan-kalangan orang lain gitu. Menggunakan sosial media. berinspirasi ya kan. Ya sih. Soalnya aku nih sering-sering ya kan banyak-banyak di media sosial itu mental health drop, mentalnya itu terganggu banget lah kan. Terus juga bagaimana sih apa pendapatmu soal-soal kayak media-media sosial terganggu banget lah. Kesehatan mental, kena kesehatan mental. Ya, Eh, kalau itu ya itu tergantung dari penggunanya juga sih. Ya penggunanya juga itu juga harus bisa pinter lah ya dalam bermain sosial media. Kita kan juga tahu kalau di sosial media sana itu kayak ya keras banget gitu. Ya,
sosial media. Dan juga terkadang sih aku kalau lihat kayak konten motivasi atau bisa orang sukses itu malah bikin aku jadi semangat untuk menggapai sesuatu gitu. Ya, bener banget sih. Soalnya kan aku lihat kan dari berita Kompas itu apa pembulian ya kan lagi viral-viral juga cyberbullying itu meningkat 15,2%. Nah itu apalagi di kalangan remaja juga kan. Itu gimana sih cara mengatasinya kalau dari situasi-situasi itu? Eh, Cara mengatasinya ya gampang sih ya. Kayak misalnya dari korban tersebut kita kan dapat apa ya kayak kata-kata sara kayak kata-kata sara gitu kan. Kita kan ya kita harus tidak usah merespon pesan-pesan tersebut dari pelaku. Nanti kalau kita merespon nanti dampaknya malah jadi lebih besar. Kalau kita merespon nanti apa ya kita bakal apa ya, dampaknya malah lebih Lebih buruk besar, lagi. lebih buruk lagi. Gitu. Nah, terus yang kedua itu kita juga apa itu kita juga apa eh, Harus, harus harus inilah yang improve ya kan. dan Terus untuk ya kayak apa itu kayak ya apa? apa speak up Ya lah speak up lah speak up ke kepada orang orang tua, tua teman saudara ya keluarga lah kayak teman-teman teman lah terdekat ya, gitu. Dan sampai masalah cyberbullying ini kayak dianggap sepele gitu kalau kita harus speak up ke orang-orang ya dan sampai dianggap sendiri gitu. Dan di situ kan juga ada fitur kan ya, betul banget. itu Fitur-fitur. kita bisa melaporkan akun tersebut atau enggak kita apa memblokir Memblokir ya, pengguna blok. seperti itu. Ya sih. Terus juga apa sih siapa sih yang bertanggung jawab dari platform-platformnya juga dari media sosial itu atau penggunanya itu harus lebih pintar bermain media sosial. Ya kalau kayak gitu di sisi lain sih ya pengguna itu juga harus pintar dalam bermain sosial media dan di sisi lain juga platform media sosial itu juga harus lebih ketat dalam membuat konten yang positif dan memberikan informasi yang baik gitu agar supaya para para pengguna itu bisa mencontoh konten yang lebih positif dan memberikan informasi yang layak untuk ke kalangan pengguna lainnya. Hmm. Kalau nih menurut pendapatmu nih cara mengurangi dampak negatif ya kan yang ada di media sosial. Gimana sih cara menguranginya itu dari dampak negatif media sosial itu cara meninggalkannya itu gimana? Cara meninggalkannya ya kita itu harus bisa membatasi apa bermain media sosial atau gadget ya dan kita itu jangan hidup itu cuma bermain media sosial Ya, terus gitu. Kayak sekali-sekali kita mencoba hal baru ya. kegiatan baru gitu. Seperti olahraga Terus belajar gitu. bersepeda juga ya kan. Menjunjung keluarga salah keluar di mana gitu. Ya itu juga bisa. Terus yang kedua itu kita juga ini yang paling penting ya kita harus juga bisa menjaga privasi dan keamanan kita dari pengguna akun sosial media orang lain gitu. Yang ketiga kita itu bisa apa ya sosial media itu kita bisa jadikan sumber eh, yang produktif gitu. Kita bisa buat belajar meningkatkan keterampilan dan mencari informasi yang jelas ya. Hmm. Nah, terus yang terakhir itu kita bisa buat media sosial itu lebih baik lagi gitu. Ya, lebih baik lagi ya. Ya sih, betul banget sih. Makanya kan penting kan sadar kapan kita menggunakan media sosial kan sebagai alat perkembangan. Ya. Dan aku juga dan oh ya dan aku mau tanya nih sama kamu. Oh iya, apa tuh? Kamu sebenarnya sadar nggak sih kalau media sosial itu bisa bisa apa bukan bisa ya itu banyak banget Banyak banget inspirasi ya. yang luar biasa di luar sana. Kalau masa sih, Kak Sat, apa mungkin ya dari aku sendiri itu banyak kan ngeliat sosial media itu merasa tertekan gitu. Kayak merasa drop health gitu. Ya emang sih ya media sosial itu banyak banget sisi negatifnya ya kalau bisa sih kita itu pandai-pandai mencari konten yang positif dan negatif kita kan tahu sih mana sih konten yang positif yang negatif itu kan kita tahu nah kita Ya, bisa lah hindari konten-konten yang negatif itu. ya.
Tapi tetap aja sih banyak orang kayak masa tertekan, terus merasa insecure, terus malu juga karena membandingkan diri mereka orang yang di sosial media. Kalau merasa tertekan gara-gara beban kan pasti rata-rata ya orang-orang tuh gara-gara melihat motivasi bisa orang sukses itu dia malah menjadi merasa tertekan. Ya biasanya sih kayak contohnya gini ya, kayak orang lihat bisa orang sukses gitu, kayak dia tuh berpikir seperti gini ya, wah dia di umur segini udah dapat prestasi Dapat nasional sedangkan nasional. aku di umur segini belum bisa buat apa-apa, kayak merasa gak enak sama keluarga gitu. Hmm. Nah itu kalau bisa kita ambil inspirasinya aja Ambil kerja segi ya, positifnya ya. kita ambil sisi apa inspirasinya gitu. Hmm. Nah itu bisa jadi motivasi kita, Ya. bukan malah kita jadi tertekan gitu, malah bukan membandingkan diri kita sendiri sama orang lain itu jangan. Masuk akal juga sih, tapi gak bisa dipungkiri juga kan, soalnya kan media sosial kan bisa jadi informasi ya kan, penyebaran hoax dan juga ujaran kebencian juga. Soalnya aku juga ya dari aku sendiri itu banyak yang lihat viral kan di Instagram itu apa sedikit komen kebencian, apalagi berita-berita hoax kan yang viral-viral juga di komen, hate komen itu juga banyak banget sih, parah sih. Kalau gimana ya, apa media sosial zaman sekarang kan canggih nih. Ya, Di situ kan ada kita bisa filter konten-konten yang negatif, dan itu juga ada apa fitur fitur untuk menyerap informasi yang jelas gitu ya, dan sumbernya dari mana. Nah kita juga bisa ini mengikuti akun-akun yang udah terpercaya ya gitu. udah verifikasi ya kan, udah centang biru, udah asli lah ya. Nah kalau kita kan kalau mengikuti akun kayak terpercaya kayak gitu, kita itu bisa dapat informasi yang lebih jelas gitu, Ya, beritanya dari mana dan dari informasinya itu fakta. ya, oke, oke, oke. Betul banget sih. Terus apa sih yang merasa kamu di era sekarang itu apa membutuhkan lah dari adsense-adsense? Oh ya, emang sih apa orang remaja-remaja sekarang itu emang butuh akses ya untuk media Ya, sosial. Ya kayak seperti apa ya? Banyak ya orang sekarang itu di TikTok itu kayak berjualan lewat TikTok Shop ya ya kan, TikTok Shop, TikTok bisa TikTok Live juga, Shopee, Live Shopee gitu. ya. Dan ada juga yang sampai itu apa orang kan awalnya kan mau buka usaha skincare Ya, nih. buka skincare. Awal-awalnya dia itu gagal buka usaha skincare karena produknya itu salah gitu. Hmm. Terus akhirnya dia coba olah-olah kembali, terus nggak lama kemudian dia sukses gitu sampai sekarang, tinggi brandnya. Ya. Aku juga kalau apa kita tuh gampang lah ya upload-upload video lah, konten-konten, buka konten-konten viral kan, review-review apa aja lah ya kan, review makan, review barang yang apapun yang kita suka itu pun bisa jadi trending ya kan, viral juga. Terus juga kita juga dapat AdSense ya kan, yang lagi juga viral-viral juga apa gini, kita buat ini langsung AdSense, jadi juga viewers pun langsung naik. Itu juga ada pun nih gua pernah lihat di TikTok ya kan, yang viral, gua juga kayaknya mungkin live live TikTok lah ya, atau enggak viral di TikTok gitu, kayak cosplay itu kan, cosplay apa aja deh, bisa Yang Spiderman yang ya, yang goreng-goreng apa itu kerupuk gitu ya kan, itu juga bisa jadi apa dari orang tersebut itu dapat adsense ya. Terus apa sih, mau tanya nih sama kamu nih, menurutmu nih ya, jika orang melakukan sesuatu terus juga adsense-nya itu udah tinggi banget ya kan, udah viral banget, nah apakah orang tersebut ini lanjut melakukan apa konten-konten agar mendapatkan AdSense, atau berhenti ya kan, berhenti berhenti menggunakan media sosial? Menurut kamu gimana sih? kalau menurut aku sih ya ya gimana ya, kita tuh juga bisa kalau kita ada waktu luang gitu, Ya, kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai AdSense gitu. Tapi kita jangan sampai lupa sama kewajiban atau pekerjaan-pekerjaan lain kita gitu. ya, benar juga sih. Soalnya kan, nih aku ada cerita nih. Nah, aku tuh raja kan, rajanya
alumni media sosial dari tahun 2014 atau enggak 2015. Nah, jadi aku tuh megang yang namanya YouTube, ya kan. YouTube udah pasti viral-viral kan, Ya. pada era-era itu ya, bocil-bocil jamet gitu. Terus juga apa namanya, buat konten itu hanya melalui YouTube saja, enggak apa, tidak bisa melalui Instagram, Twitter, TikTok. Twitter itu masih belum, hanya melalui YouTube saja. Terus juga dapat AdSense-nya juga di situ. Nah, sekarang ini udah beda. Dan juga aku baru sadar kan, loh, kok makin hari kok udah dapat AdSense kok. Loh, mungkin aku pikir kan bukannya dari YouTube ya, kok malah makin hari kok makin dari Instagram buka. Wah, bisa jadi kedepannya malah lebih baik kan, AdSense-nya malah lebih besar juga kan. Terus juga kita dapat apa, mengkomunikasi ya kan, bicarakan atau berdiskusi tentang e-commerce yang lain lah, kayak contohnya si Fulan buat konten ya kan, yang awalnya sedikit udah banyak. Terus apa ya, melakukan fashion mereka sendiri ya. Terus tiba-tiba dari e-commerce diundang itu buat video-video, tiba-tiba dapat AdSense kan dari Instagramnya. Tiba-tiba kan nggak tahu kan, tiba-tiba buat fashion, tiba-tiba loh kok dapat segini, tiba-tiba diundang kan, mungkin tahu kan. Terus juga apa namanya, bisa sama-sama menguntungkan lah ya, dari si Fulan sama pemiliknya gitu. Ya aku juga, aku malah punya temen sih ya, Ya, kayak dia itu pernah di endorse sama salah satu skincare gitu ya. ya. Ya dia pernah di endorse kayak, ya dia kan agak terkenal apa, eh, namanya itu Rachel. Oh, Rachel. Ya, Rachel itu perempuan ya, itu Nah, dapat endorse dari skincare gitu ya. ya. Kan lumayan sih ya. Kita main media sosial, kita juga dapat komisi juga dari TikTok gitu, dari skincare gitu ya. Ya, soalnya aku, kalau dari aku sendiri ya, skincare itu bisa jadi apa, jadi glowing gitu ya. Soalnya aku pernah lihat kan di TikTok, mukanya jelek ya, udah hitam dekil, aku coba lah pakai apa, misalnya produk yang terbaik di TikTok Shop, apa yang viral-viral itu, keranjang kuning ya kan, keranjang kuning itu harganya sekian, ini berapa, diskon berapa gitu ya kan. Ya juga soalnya dari aku sendiri punya temen juga ya kan, teman temennya sih punya kreativitas gitu kan, itu viewersnya udah 1.000 target viewers. Aku udah dapat endorse. Belum bro, 1.000 buat kerajinan, itu pun apa namanya, buat headset terus kita bikin sendiri, terus lewat gabus-gabus. Terus juga apa, menarik lah, kepo lah ya, penasaran ya kan, dari YouTube. Nah akhirnya ya langsung barang langsung jadi, langsung apa ya, terkenal lah gitu. Tapi masih belum dijual di apa, pemasaran ini masih buat sendiri ya, kerajinan-kerajinan. Menurutmu ada nggak sih kayak kerajinan-kerajinan gitu di YouTube, padahal ini belum belum dijual ya kan di pemasaran tuh, menurutmu ada nggak sih? Ya ada sih kan, baik juga kan, kayak di YouTube gitu atau enggak di apa, marketplace gitu kan juga banyak. Ya banyak juga ya kan. Nah aku juga mau tanya nih sama kamu, Nah, apa tuh? nah, kenapa sih kayak orang-orang itu menganggap media sosial itu sebagai sumber, bukan sebagai ya, kayak di media sosial sana itu kayak menjadi apa, dampaknya buruk gitu. Oh, dampaknya buruk Ya, itu kenapa menurut kamu kok orang-orang menganggap seperti itu? kok. Dari aku sih buruk sih, mending langsung dibantah aja ya kan, langsung dari komen apa sih yang bikin buruk, apa sih yang penasaran. Terus juga bikin masalah itu apa sih, kayak dampak buruk ini kan, kalau kita sering-sering dampak buruk dari media sosial kan, langsung drop head kan, langsung mental head kan. Kalau dari aku sih, saranku sih ada ciri apa, mengurangi dampak negatifnya kan, dampak buruknya.
Nah, itu dampak buruknya itu yang pertama ya. Itu cuma satu aja nih yang gue tahu nih. Tetap apa ya? Sering-sering berkomunikasi yang baik-baik lah ya. Terus sering improve diri lah ya. Ya, tapi kan media sosial kan juga penting ya buat Ya, orang-orang biar bisa jualan gitu, bisa buat belajar untuk hal baru gitu. ya. Nah, kesimpulannya yang apa yang kita bicarakan apa nih? Kesimpulannya. Kesimpulannya ya, ya kita gunakan media sosial itu sebagai sumber untuk belajar dan mencoba hal baru. Dan ketika misalnya kalau kamu stres karena media sosial yang ketika kamu terpengaruh sama media sosial yang negatif, nah ya kamu bisa itu apa ya kalau kamu bisa ya kontrol diri kamu sendiri gitu. Ya, Kayak kamu harus melawan gitu. bisa. Dan apa jadikanlah alat media sosial ini sebagai sumber informasi gitu atau enggak eh, dan bisa belajar banyak hal di media sosial. Hmm, betul. Segitu videonya udah cukup gak sih? Iya. Nah, video kali ini apa? Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Arifaldo, dan Saya ini teman saya Tafazal. Altaf Rizal. Maaf bila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.